Saya mau sharing sedikit tentang, saya mau cerita sedikit tentang 6 hal yang harus kita pahami tentang uh, meminta maaf atau mengampuni, pengampunan ya. Yang pertama, memaafkan itu bukan perasaan. Karena jika kita menunggu untuk merasa ingin memaafkan setelah luka yang dalam, perasaan itu mungkin tidak akan pernah datang. Tapi memaafkan adalah satu tindakan keputusan. Memaafkan, saya memaafkan suami saya atas kesalahannya, itu sebuah keputusan. Satu ketika saya bertemu dengan sepasang suami istri yang istrinya ada kesalahan yang amat sangat ya, menurut saya amat sangat, dan kami hanya berkata, kamu harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Karena kalau kamu ikuti perasaan, aku sakit sekali, Kak. Aku sudah dilukai sekali. Kalau kita mengikuti perasaan, itu tidak akan pernah bisa memaafkan. Tapi ketika mengambil keputusan untuk memaafkan, itu akan jadi sangat baik. Dan itu menjadi satu titik awal di mana ada kesembuhan terjadi. Karena ketika kita tidak memaafkan dan kita menyimpan sakit hati kita, itu akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua pasangan suami istri, belajarlah untuk memaafkan, mengampuni pasanganmu apapun yang mereka lakukan. Hal yang kedua, memaafkan itu tidak berarti mempercayai lagi. Itu kepercayaan yang salah. Kalau kita memaafkan, kita harus belajar untuk mempercayai. Memang untuk mempercayai kembali orang yang sudah melakukan kesalahan, pasangan yang sudah melakukan kesalahan, itu akan amat sangat membutuhkan waktu, akan sangat sulit. Misalnya pasangan suami istri, suami atau istrinya menyeleweng gitu ya, ambil keputusan untuk memaafkan, bisa memaafkan, tapi untuk mempercayai kembali apakah itu bisa, saya katakan kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Yang dimaafkan juga harus belajar membangun kepercayaan dari pasangannya. Yang memaafkan juga harus belajar memberikan kepercayaan. Ya, aku percaya dia bisa menjadi suami atau istri yang setia, ya. Jadi memaafkan, kita harus juga membangun kepercayaan kembali, ya. Hal itu penting karena kepercayaan itu bisa diperbaiki setelah terjadinya pengampunan, setelah terjadinya maaf, kita memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, tidak akan terjadi kepercayaan kembali. Jadi untuk kita belajar mempercayai kembali, kita mesti memaafkan. Hal yang ketiga, pengampunan tidak menyembuhkan pada saat itu juga. Kadang-kadang ketika kita sudah mengampuni, sudah memaafkan, tapi itu masih ada luka, aduh, gitu, jengkel. Kalau ingat jengkel lagi. Kalau ingat jengkel lagi. Kalau lihat wajahnya, aduh, kemarin ya. Kalau lihat kumisnya nih. Kemarin ya, ngelakuin gitu, nyelekit itu menyakitkan, omongan yang menyakitkan. Omongan yang tajam menyakitkan. Sekarang aku lihat mukanya jengkel lagi. Kemarin sudah minta maaf, sudah maaf-maafan, tapi hari ini jengkel lagi karena melihat lagi begitu ya. Okay. Jadi kesembuhan itu tidak bisa langsung, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk memaafkan atau mengampuni, itu adalah proses kita bisa disembuhkan. Kalau kita mau sembuh dari semua luka, kepahitan kita harus memiliki kunci, yaitu memaafkan. Hal yang keempat, memaafkan itu bukan melupakan. Kadang-kadang gini, ya aku sudah memaafkan, tapi aku kenapa nggak bisa lupa? Saudara, kalau kita lupa, berarti kita lupa ingatan. Berarti kita kehilangan ingatan. Pasti kita akan ingat
tapi ketika kita ingat, kita tidak sakit lagi. Itu karena kita sudah memutuskan untuk memaafkan. Nah, karena kita juga sudah sembuh seperti di atas, karena kita sudah mempercayai. Kalau dikatakan aku memaafkan terus aku lupa, saya pikir ya, saya nggak bisa, saya tidak lupa kesalahan dia dulu ngomong nyelekit apa-apa, tapi ketika saya ingat itu saya tidak sakit lagi, tapi malah geli ya, lucu gitu ya. Kadang-kadang kami berdua itu suka membuat guyonan dari kata-kata yang kadang-kadang yang dulu merupakan buat saya itu menyakitkan sekali. Kalau dia ngelok, kayak apa sih kamu seringnya? Ya enggak lah. Tapi enggak lah, nggak mau cerita ya. Iya, saya kalau ngomong baik kok. Dia nggak mau cerita. Padahal kalau ngomong dulunya itu sukanya nyelekit, menyakiti hati, tajam, terpercaya ya. Tapi kalau dulu saya diomongin seperti itu, saya sakit hati. Tapi sekarang saya ingat, tapi saya tidak sakit lagi. Kenapa? Karena saya sudah memaafkan, saya sudah belajar mempercayai bahwa dia mencintai saya, dia tidak bermaksud seperti itu. Yang ketiga, karena saya sudah sembuh. Dan yang keempat, saya memang tidak lupa ingatan, saya tetap ingat, tapi saya tidak sakit lagi. Yang kelima, cinta saya kepadamu jauh lebih besar dari kesalahan yang aku lakukan. Cinta saya kepada dia itu jauh lebih besar dari semua kesalahan yang aku lakukan. Nah, itu rayuannya. Ayo, ya, masih ada berapa lagi? Ada 2 lagi ya. Memaafkan itu bukanlah memaafkan pelanggaran. Seringkali kita, ya udah toh, orang memiliki kesalahan. Suami misalnya sukanya nyeleweng misalnya, ya aku memaafkan, istrinya memaafkan, terus suaminya ngulangin lagi. Saudara, kalau sudah dimaafkan, bertobat, jangan diulangi lagi. Meskipun butuh waktu. Ya. Memaafkan adalah memaafkan pribadinya, tapi pelanggaran tetap pelanggaran yang harus diperbaiki, yang kita harus masuk ke jalan yang benar kembali, tidak lagi berbuat dosa lagi, tidak lagi berbuat menyakitkan. Seperti ceritanya Pak Yus ya, dulu kalau ngomong tajam terpercaya, sekarang sudah melemah lembut. Ya, kadang-kadang kalau pas lupa tajam lagi. Terima kasih untuk pengakuannya. Dan yang keenam adalah memaafkan bukan mentoleransi kesalahannya. Jadi memaafkan pelanggaran tidak berarti mentoleransi perilaku yang menyakitkan. Kita mesti belajar untuk yang sudah memaafkan, seperti yang sudah yang dimaafkan, kita belajar untuk memperbaiki tabiat kita dan kesalahan kita. Kita memaafkan, kita juga belajar. Oh ya, memang pribadinya dia seperti itu. Kadang-kadang kita juga butuh mentoleransi. Misalnya memang dia punya kelemahan seperti itu. Walaupun asal bukan dosa ya, kelemahan. Misal kadang-kadang orang memang punya kelemahan, misalnya taruh barang sembarangan aja, kita sudah jengkel, sudah dinasihati, kita sudah memaafkan, tapi masih dilakukan. Tetap kita mesti belajar mentoleransi, tapi kita juga memberi ruang kepada pasangan kita untuk belajar menjadi lebih baik. Itu saja. Jadi sekali lagi sebelum kita jawab pertanyaan, kalau kita itu saling memaafkan, maka dalam keluarga tidak ada lagi hambatan dan tidak ada beban berat yang kita pikul bersama. Dan sebaliknya kalau kita itu hidup dalam kemarahan, dalam dendam, itu atmosfer suasana keluarga tidak menyenangkan. Dan kalau kita melepaskan pengampunan, melepaskan maaf, itu akan melepaskan hambatan, melepaskan beban, dan kita siap untuk bahagia bersama.